untuk hasil perahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Oke, terima kasih saudaraku. Semoga di kesempatan hari ini teman-teman selalu diberi kesehatan, dan diberikan rezeki, dan selalu berikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi kebocoran rembesan di atas kabin perahu ya. Kita menggunakan sejenis kain, teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut prosesnya, jangan lupa dibantu like, comment, dan subscribe, dan dinyalakan notifikasi lonceng di bawah ini agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Oke, teman-temanku, seperti biasa buat teman-temanku yang saat ini masih belajar dalam teknik pembuatan perahu kayu dan ingin tahu cara pembuatan perahu kayu, silahkan kunjungi video saya sebelumnya yang sudah saya upload di channel ini. Dan sudah banyak ilmu yang saya bagikan, teman-temannya, dari awal hingga akhir dari proses membuat perahu kayu, dan teknik-tekniknya, cara memadukan papan, cara mengatasi lunas, linggi, dan berhubungan dengan perahu kayu. Dan video saya kemarin sudah banyak juga hubungan dengan perahu nelayan yang khususnya di tempat tinggal saya di Kepulauan Bangka Belitung. Oke, untuk video kali ini seperti di awal tadi, kita akan bagikan teknik mengatasi rembesan kebocoran di atas kabin ya, kamar kabin perahu. Oke, ini saya bagikan. Nah, ini kemarin buat teman-temanku yang ingin tahu cara prosesnya. Ini kita menggunakan kain. Ini sejenis kain ini, teman-teman ya. Ini sejenis kain, sejenis kain putih, teman-teman. Nah, ini biasa banyak mudah didapatkan di toko-toko pakaian ya. Nah, kita beli di toko-toko pakaian, teman-teman ya. Nah, sudah banyak caranya, bisa menggunakan lakban juga, sejenis lakban aluminium foil. Ini kita menggunakan kain, teman-teman. Semua itu bisa saja dikerjakan dan kita gunakan ya. Nah, ini sudah sering saya gunakan untuk seperti ini. Biasa untuk lembaran dalam 1 meter bisa juga, teman-teman ya. Ini tergantung yang punya perahu ya, dia setidaknya ingin awet bahan ya, mengirit bahan. Jadi seperti ini prosesnya. Kita gunakan untuk 1 lembar, bisa juga panjang 1 lembar sampai ke depan, sampai ke haluan, dan di tengah-tengah ada sambungan. Jadi full di atas kain itu bisa, teman-teman ya. Nah, di video saya kemarin sebelumnya juga saya bagikan itu prosesnya pengecatan di bagian atas kabin menggunakan full kain seperti ini ya. Ini hanya kita mengatasi di tengah-tengah celah antara perapatan. Nah, ini ada rapatan, kalau tidak dicat dan tidak diberi kain seperti ini saya pastikan bocor, teman-teman ya. Tetap di dalam kamar itu, kamar mesin, sudah pasti ada rembesan yang akan masuk ke dalam air ya, air hujan. Tidak menutup kemungkinan pasti akan dipasuki air hujan ya. Nah, sebelum air masuk ke dalam sini, biasanya kalau hujan tetap masuk, teman-teman ya, daripada bahan-bahan barang-barang yang ada di dalam takut kebasahan, kehujanan, terpaksa kita atasi seperti ini. Nah, oke, seperti itu solusinya buat teman-temanku. Silakan yang ingin mencobanya, silakan. Ini kita masih proses penyentaran mesin, teman-teman ya. Ini sudah dalam proses penyentaran mesin, dari pemasangan asnya, pemasangan gearboxnya, terus penyambungan antara gearbox ke mesin sudah saya bagikan. Nah, ini kita proses pemasangan pompa air untuk mesin diesel yang sirkulasi air biar lebih lancar dan lebih awet mesinnya, teman-teman. Nah, itu solusinya. Dalam setiap perahu kayu, dalam setiap perahu nelayan pasti ada sejenis pompa air ya. Bisa gunakan pompa air yang jenis stainless ataupun kuningan yang besar. Nah, bisa jadi itu kita gunakan yang cukup murah meriah, teman-teman ya. Tapi asal kita perawatan di oli di bagian bearingnya, pasti dia akan aman dengan tahan lama. Begitu juga walaupun itu stainless tapi tidak kita rawat,
ya pasti pemakaian tidak akan lama teman-teman ya. Walaupun itu stainless atau kuningan, pasti dia kalah di bagian bearing dan di baling-baling untuk airnya ya. Itu biasanya kelemahan sejenis pompa air seperti ini. Tapi tidak masalah, ini hanya saya bagikan buat teman-teman. Nah, ini saya sepil bagian dalam. Nah, itu teman-teman ya, sudah ada as panjang ukuran 1/4. Masuk lagi di sana nanti ada boholnya untuk menyambung, dan lanjut lagi ada gearbox, ada karet jenis karet kuning, itu karet teman-teman ya. Nah, itu ada poli, di sana ada mesin. Jadi semuanya itu ada sambungan teman-teman ya. Nah, sampai ke bagian mesin depan. Oke, kemungkinan di video saya sebelumnya sudah saya bagikan semuanya, proses-prosesnya, step by stepnya dari awal sampai akhir. Dari semuanya ada di channel ini teman-teman ya, yang berhubungan dengan perahu-perahu nelayan. Untuk hasil perahu seperti ini. Nah, ini ukurannya cukup ideal untuk kita buat mancing teman-teman ya, buat mancing-mancing, cari-cari ikan di laut. Nah, ini daerah seperti video sebelumnya sudah saya gambarkan di tempat saya di daerah Sawakgual di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung. Itu teman-teman. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan tonton juga video saya sebelumnya teman-teman ya. Sudah banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, silakan. Karena pembuatan perahu kayu itu pasti kita ada step by stepnya, tahap demi tahap, proses demi proses, langkah demi langkah. Asalkan teman-teman sabar, pasti akan teman-teman bisa ya. Oke teman-teman, saya pasti yakinkan buat teman-teman yang pasti menonton channel ini dari awal sampai akhir, di setiap video saya pasti teman-teman akan bisa membuat perahu kayu ya. Sudah banyak contohnya teman-teman yang mengikuti channel ini, alhamdulillah sebagian sudah bisa membuat perahu kayu. Dan kemarin ada di daerah Kepulauan Beltim, Belitung Timur, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung, sudah ada subscriber saya yang sudah bisa membuat perahu kayu ya. Selamat, saya sangat bangga, senang sekali subscriberku sudah bisa membuat perahu kayu tanpa beli teman-teman. Dia hanya menggunakan bahan, jadi irit ya, bisa mendapatkan cuan dan keuntungan biar teman-teman bisa ya. Tapi insya Allah teman-teman yakin, semua itu tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman yakin, insya Allah. Tapi kalau tidak yakin ya, selebihnya saya serahkan pada teman-teman. Jadi tidak perlu beli. Kalau hanya beli bikin perahu yang kecil-kecil teman-teman ya, yang pos 5 meter, tidak perlu beli. Dari drop bisa teman-teman ya, dari bahan sejenis dari kayu bisa teman-teman. Semuanya ada di channel ini. Itu teman kita lagi proses pengecatan. Itu nanti ini usahakan sekitar 5 double lah, 5 kali teman-teman ya. Ini kita menggunakan cat putih. Kenapa saya menggunakan cat putih? Karena cat putih itu meredam cahaya panas dari luar masuk ke dalam. Jadi warna putih itu meredam karena di dalam sudah panas teman-teman ya. Untuk karena di dalam kabin ini pasti panas karena mesin itu hawa panas pasti akan naik ya. Jadi kita diam di dalam, tidur di dalam, istirahat di dalam, kemungkinan akan panas. Jadi kita atasi dengan warna yang warna putih. Jadi teman-teman silakan gunakan bagian atas full warna putih biar tidak ada hawa panas yang masuk ke dalam. Nah gitu teman-teman ya. Semakin tebal nah, silakan teman-teman boleh gunakan cat no drop, lebih bagus, tergantung dari budget teman-teman, dari biaya teman-teman. Nah ini kita menggunakan cat biasa, tapi asalkan ini posisinya berulang-ulang di double, ditebal, catnya pasti dia akan mengatasi, setidaknya mengatasi kebocoran yang masuk ke dalam ini ya, ke dalam mesin. Ini untuk proses pengamanan. Untuk kondisi perahu perkiraan sekitar 2-3 hari lagi kita dorong ke laut. Nah untuk proses penurunan nanti saya bagikan di video saya sebelumnya ya, yang akan datang pastinya. Nah ini sudah terpasang, itu knalpot sudah terpasang. Jadi sekitar 99% yang ada di dalam sudah selesai. Ini tinggal finishing, tinggal pengecatan ya. Nah tinggal pengecatan di bagian-bagian yang belum dicat, dan ini proses pengecatan bagian atas. Nah mohon maaf bila setiap narasi saya apa yang saya sampaikan kemungkinan teman-teman tidak paham. Jadi tolong di komen dan di kolom komentar bila kurang jelas, nanti saya akan bantu teman-teman, kita sharing di kolom komentar ya. Dan sesama buat tukang perahu kayu, ayo sama-sama kita saling berbagi, karena dalam berbagi itu indah teman-teman ya. Dan mudah-mudahan dari setiap video saya
dari awal-awal sampai saat ini. Semoga apa yang saya bagikan nanti menjadi amal jariah nanti saya di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Amin teman-teman ya. Karena setidaknya kita sebagai manusia ya hanya bisa berbagi, selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala yang mana beliau yang mana setiap apa yang kita bagikan dengan ikhlas semoga nantinya dibalas ya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin. Nah, oke. Seperti ini, dan ini masih ada yang satu yang belum kita selesaikan, masih progresnya masih sekitar 70% atau setidaknya sekitar 60% ya. Ini nanti pemasangan gading dan dek dan bagian kamar. Nah, ini yang masih belum kita kerjakan, lunas 9 meter. Sudah saya bagikan juga di video saya sebelumnya dari penyusunan ini teman-teman ya. Itu. Nah, ini itu kita menggunakan cat seperti itu bagian atas ya. Cat bagian atas mengatasi kebocoran. Oke, teman-temanku dimanapun kalian berada, sekali lagi semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, kemungkinan untuk videonya kita cukupkan sampai di sini dulu. Ditunggu video-video saya selanjutnya di channel Tukang Pro Kayu, dan semoga teman-teman saya udah berikan umur yang panjang, sama-sama kita saling mendoakan teman-teman ya. Oke, semoga dilancarkan dan salam sehat, salam sejahtera, jaga keluarga, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan untuk kita untuk hari ini. Oke, sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye bye.